Halo teman-teman, ketemu lagi. Salam sehat sampai tua. Pada episode kali ini, kita akan membahas pantangan-pantangan yang ada pada ibu setelah melahirkan. Ingin tahu detailnya? Ikuti terus sampai habis ya. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Investasi Kesehatan. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya kami tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya yang penuh ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas materinya. Salam sehat sampai tua. Cekidot. Jadi, pantangan tidak boleh mandi atau keramas dalam jangka waktu tertentu ini sebenarnya adalah mitos. Jadi menurut masyarakat mereka tidak boleh mandi karena terutama kalau lahirnya sesar, karena nanti takut jahitannya akan basah. Tapi sebenarnya mandi ini sangat penting dan justru lukanya harus dibersihkan. Dan ya setelah mandi yang penting lukanya dikeringkan. Terus yang kedua, bahwa tidak boleh keramas dalam jangka waktu tertentu, biasanya selama 40 hari. Itu mitos juga ya. Mitos juga. Kenapa? Ya kalau kita tidak cuci rambut, ini akan jadi masalah untuk rambut kita. Nanti timbul kutu dan yang lain-lain ya. Justru keramas ini dan mandi ini akan menyebabkan tubuh kita menjadi lebih bersih. Pantang mencuci baju bayi pada malam hari. Nah, ini adalah mitos. Kenapa? Ya kalau keluarga itu punya cadangan baju bayi yang banyak. Kalau baju bayinya sedikit, kalau anak bayinya BAB atau BAK dan tidak punya persediaan, mau pakai apa bayinya? Dia tidak akan dengan mencuci baju bayi pada malam hari, tidak akan menyebabkan bayinya jadi sakit. Tidak boleh keluar rumah selama 40 hari. Kembali lagi, ini adalah mitos. Jadi, alasan tidak boleh keluar rumah pada selama 40 hari setelah melahirkan adalah takut masuk angin. Tetapi sebenarnya justru dengan kita misalnya keluar rumah, pergi ke pasar, belanja dan sebagainya, dengan beraktivitas, maka tubuh kita akan kembali pulih seperti sedia kala dengan lebih cepat. Tidak boleh tidur pada pagi hari. Jadi ini kembali lagi mitos lagi ya. Pada ibu yang setelah melahirkan awal-awal terutama, bayi itu sifatnya adalah yang pagi dijadikan malam, yang malam dijadikan pagi. Sehingga para ibu yang setelah melahirkan itu justru butuh tidur ketika ada kesempatan. Jadi bukan hanya pagi hari ya, justru ini diperbolehkan ketika dia ada kesempatan, ketika dia tidak menyusui, ketika anaknya tidak rewel, ketika anaknya tidak bangun, maka biarkan si ibu ini tidur untuk memulihkan dirinya. Ibu melahirkan diharuskan memakai entah stagen atau korset atau gurita ya. Sebenarnya ini kembali lagi adalah mitos. Ini perkara pakai korset dan yang lain-lain itu Anda bisa lihat video tentang bagaimana cara mengecilkan perut setelah melahirkan. Jadi mitosnya adalah bahwa dengan menggunakan stagen dan menggunakan atau korset dan gurita ini, maka ibu setelah melahirkan perutnya akan jadi kecil. Padahal kenyataannya dengan dipakein hal-hal seperti itu, dia akan merasa sesak karena
dipaksa sekali untuk diikat. Nah, pada saat itulah ibu menjadi tidak nyaman, tidak makan dengan enak. Justru ini harus kita rubah. Dia stagen dan sebagainya tidak akan bisa mengecilkan perut, tetapi dengan cara yang kita pakai dengan senam hamil, maka ibu akan bisa menjadi perutnya lebih cepat langsing. Tidak boleh makan ikan, telur, atau daging selama masa nifas, selama 40 hari. Hal ini adalah mitos. Justru mitos di masyarakat bahwa ketika kita makan telur, daging, atau ikan, nanti lukanya akan keluar nanah. Padahal ini adalah salah satu sumber protein yang fungsinya adalah untuk memperbaiki sel-sel kita yang rusak. Jadi kalau ada jahitan, entah itu jahitannya dari sesar atau jahitannya dari robekan di perineumnya, maka ini akan lebih cepat sembuh dengan adanya konsumsi protein yang cukup. Ibu setelah melahirkan diwajibkan mengkonsumsi minyak wijen, anggur, atau ramuan-ramuan yang lain. Nah, ini adalah mitos. Sebenarnya pada ibu setelah melahirkan, ramuan-ramuan itu kita tidak tahu betul apakah dia ada fungsinya atau tidak. Jadi, menurut kami, mau dikonsumsi boleh, tetapi tidak wajib harus dikonsumsi. Jadi kalau si ibu tidak mau, ya jangan dipaksa. Ibu setelah melahirkan tidak boleh aktivitas fisik atau tidak boleh olahraga. Ini salah ya, ini mitos. Jangan lupa kita ada video tentang aktivitas fisik, senam nifas. Silahkan ditonton. Nah, justru pada ibu setelah melahirkan, itu kita harapkan dia melakukan aktivitas fisik. Dan tentunya disesuaikan dengan kondisi pasien itu. Misalnya sesar seperti apa, misalnya lahir spontan seperti apa, dan intensitasnya itu makin lama kita bisa makin tingkatkan sesuai dengan kondisi pasiennya. Pada ibu nifas harus melakukan diet supaya bentuk tubuhnya kembali ke semula, langsing lagi. Ini mitos. Jangan lupa bahwa ibu setelah melahirkan butuh menyusui bayinya. Dan untuk ini dibutuhkan 1, kalori yang cukup. 2, vitamin dan mineral juga harus cukup. 3, protein harus cukup. Kenapa? Dengan seperti itu, diharapannya dia akan mampu memberikan nutrisi yang cukup untuk si bayinya. Posisi kaki ibu harus lurus sampai beberapa saat setelah melahirkan. Nah, ini mitos juga. Jadi, kasihan kalau posisi ibunya harus kakinya lurus terus. Bahkan pada beberapa pasien tuh stagennya dipakein sampai di pahanya. Jadi dibulat-bulatkan sampai pahanya, tujuannya agar lurus terus. Nah, ini adalah sesuatu yang salah. Ya. Biarkanlah ibu setelah melahirkan itu beraktivitas seperti biasa. Mitosnya di sini sebenarnya adalah karena nanti darah haidnya akan naik ke atas. Darah haid tidak akan pernah naik ke atas. Dia pasti akan keluar sesuai dengan gaya gravitasi bumi. Tidak boleh makan makanan yang berkuah dan tidak boleh banyak minum air putih. Ini adalah mitos. Ya, justru pada saat ibu setelah melahirkan, apalagi beberapa saat setelah melahirkan, terutama melahirkan yang spontan, jadi lahir lewat bawah,
itu yang terjadi pada dirinya adalah dehidrasi. Nah, untuk caranya mengembalikan cairan tubuhnya ini, kita berharap sebenarnya bukan hanya sekedar air putih, tetapi cairan dengan elektrolit. Ya paling gampang adalah kalau di Indonesia ya makan dengan sayur yang berkuah. Jadi dia bukan hanya sekedar mendapat air putih saja, tetapi juga dia mendapatkan mineral dan elektrolit yang lain. Langsung tidur setelah melahirkan bisa bikin buta pada ibunya. Nah, ini adalah mitos. Ya. Ibu setelah melahirkan, terutama melahirkan spontan, dia akan sangat lelah. Kenapa? Dia sudah menahan sakit selama sekian jam. Setelah sekian jam dia menahan sakit, dia harus mengejar untuk mengeluarkan bayinya. Nah, dia akan sangat lelah. Jadi, pada kondisi yang normal, ada catatannya ya, kondisi normal, maka dia nggak apa-apa tidur. Malah lebih bagus karena apa? Biar cepat pulih kondisinya dan cepat menyusui bayinya. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada pasien yang perdarahan luar biasa banyak, maka kita memang tidak berharap ibunya tidur untuk menilai dan untuk mempertahankan kesadaran ibunya. Pada ibu nifas tidak diperbolehkan untuk jongkok. Ini mitos, ya. Kasihan pada ibu-ibu yang ketika akan melakukan buang air kecil atau buang air besar. Mau melahirkan dengan cara sesar maupun melahirkan dengan cara lahir spontan, ini boleh melakukan jongkok, terutama kalau WC-nya jongkok ya. Kalau WC duduk ya mungkin lebih nyaman menggunakan kloset yang duduk. Tetapi sebenarnya jongkok ini tidak akan merobek jahitan-jahitan yang entah kalau sesar di perutnya, kalau lahir normal di perineumnya. Dilarang makan dan minum yang panas atau dingin karena akan menyebabkan sariawan pada bayinya. Ini mitos, ya. Penyebab sariawan pada bayi itu biasanya adalah karena jamur atau karena ada luka karena bakteri-bakteri tertentu. Jadi penyebabnya bukan karena ibunya makan atau minum sesuatu yang panas atau dingin. Makan buah salak atau buah sirsak akan menyebabkan perdarahan. Ini mitos, ya. Makan buah salak atau sirsak tidak akan menyebabkan perdarahan pada ibunya, dan perdarahan karena persalinan setelah melahirkan itu penyebabnya ada 4T. Jadi kontraksi rahimnya kurang bagus, atau ada robekan yang tidak terjahit, atau ada sisa dari ari-ari atau tembuni atau plasenta atau apa aja lah biasanya disebut oleh masyarakat. Dan satu lagi, kalau pasien itu terdapat gangguan pembekuan darah. Ibu selesai melahirkan, pantang makan makanan pedas karena nanti ASI-nya akan jadi pedas. Nah, ini adalah mitos. Jadi, kita makan pedas bukan berarti nanti dia akan keluar dalam bentuk seperti itu di air susu kita. Tetapi yang perlu diwaspadai di sini adalah ketika kita makan pedas berlebihan, itu akan jadi masalah untuk ibunya. Ibunya bisa mencret. Nah, kalau ibunya mencret, akan berpotensi untuk menyebabkan mencret juga pada bayinya. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah tidak boleh berlebihan dalam makan pedas. Secukupnya saja, yang penting ada rasa pedas. Gimana teman-teman? Sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di like ya. Dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda
di kolom komentar. Oke, salam sehat, sampai tua.